Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Wa qala Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'ana ma'lubatullah fata'alamu bi ma'lubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajarilah hidangan Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di ujung bulan Ramadan ini kita dapat meneruskan mempelajari pelajaran yang sangat berharga, yaitu kitab suci Al-Quran dengan tema sentral mengenal nama-nama surah Al-Quran. Tentunya kita berharap di ujung bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, ampunan. Dan tentunya kita pun berharap dengan saum di Ramadan ini, saum di bulan Ramadan ini, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, mudah-mudahan mengantarkan kita semua untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan hadiah khusus, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan, yang artinya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita punya bonus selama 83 tahun ibadah. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal surah Hud. Otomatis kenapa disebut dengan surah Hud? Berarti isi kandungannya banyak bercerita tentang Nabi Hud alaihissalam. Tentunya juga banyak pelajaran-pelajaran yang kita gali di dalam surah Hud ini. Tetapi ada suatu hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita kenal dalam surah Hud ini, yaitu sebagai korelasi, sebagai kaitan yang berhubungan dengan surah yang sebelumnya, yaitu surah Yunus, di mana kita telah membahas yaitu kriteria orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan kriteria yang dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Telah kita bahas bahwa penyebab manusia masuk ke dalam neraka dalam surah Yunus itu karena tidak yakin terhadap hari akhirat, kemudian merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasakan tenang, serta melupakan ayat-ayat Allah, melupakan kitab suci Al-Quran, dan yang mendapatkan hadiah surga yang penuh kenikmatan adalah keimanan dan amal soleh. Pada ayat ini surah Hud kita akan membahas ada dua golongan manusia juga. Yang pertama adalah golongan manusia
yang mendapatkan kecelakaan, yang kedua mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 105 sampai 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Pada hari itu datang suatu saat bahwa tidak ada seorang jiwa pun yang mampu berbicara, yang mampu bercakap-cakap, illa biiznih, kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin Allah. Bahwa pun kita mengingat, kita pahami, tatkala manusia setelah terjadi hari kebangkitan, kemudian manusia dikumpulkan di dalam sebuah padang luas, padang yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada pegunungan, matahari begitu sangat dekat, begitu sangat panas. Gambaran yang harus kita pahami, yang harus kita kenali, agar dalam hidup ini kita penuh kehati-hatian. Penuh kehati-hatian. Bagaimana agar kita mampu mempersiapkan, kita menyongsong datangnya hari kiamat dengan memperbanyak amal ibadah kita. Kenapa? Karena tadi betapa banyaknya manusia yang menderita ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tidak tahu berapa lama. Tapi yang pasti secara logika bahwa hari, waktu, kalau kita bandingkan ketika kita hidup di dunia saja, dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, jauh di alam kubur, lebih lama. Otomatis ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar tadi, waktunya akan lebih lama-lama. Akan lebih lama lagi waktunya. Kenapa? Karena satu persatu manusia dihisab. Segala amal perbuatannya. Bisa bayangkan berapa puluh miliar ketika itu manusia dikumpulkan, dihisab satu demi satu. Dalam sebuah literatur dijelaskan, dia mengatakan bahwa pertama yang akan dihisab adalah penduduk Mekah dulu. Setelah itu baru penduduk Madinah. Kita penduduk Indonesia tidak tahu yang keberapa untuk dihisabnya. Oleh sebab itu tentunya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Di dalam surah ini direkam, diberikan informasi bahwa pada saat manusia dikumpulkan, satu pun tidak ada yang mampu, yang bisa berbicara, kecuali hanya dengan izin Allah. Nah, ketika itulah manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah yang mendapatkan kecelakaan, celaka. Yang kedua adalah sa'idun, mendapatkan kebahagiaan. Tentunya kita sebagai orang beriman yang melakukan amal soleh, yang kita inginkan adalah kebahagiaan tentunya. Kebahagiaan hidup di akhirat tentunya harus diawali dengan kebahagiaan hidup di dunia, yaitu dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui sholat 5 waktu, melalui saum Ramadan, melalui baca Quran, zakat, dan haji, umrah yang kita lakukan. Kita semata-mata karena Allah, maka itu pun akan mendapatkan kebahagiaan yang mengantarkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian ayat ini jelaskan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Ini gambaran. Kita bisa bayangkan, kita bisa renungkan. Dengan mukjizat kitab suci Al-Quran ini, mampu menjelaskan kejadian yang akan datang. Dan itu tentunya merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا. Maka adapun orang-orang yang celaka,
fafinnari, mereka di dalam neraka, lahum fiha, mereka di dalam neraka itu zafir wasyahiq, zafirun menghembuskan napas, wasyahiq menarik napas dengan begitu sangat sulit, dengan begitu merintih kesakitan. Ini yang harus kita perhatikan. Bisa bayangkan untuk bernapas pun betapa sulitnya. Menghembuskan napas, menarik napas dalam keadaan sulit, keadaan merintih kesakitan. Ini adalah penghuni neraka. Tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah penderitaan-penderitaan. Dan itu khalidina fiha ma damadis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini adalah gambaran, tentunya informasi yang harusnya kita mengambil pelajaran yang sangat berharga agar kita terhindar daripada siksa api neraka. Kita bayangkan menghembuskan napas sakit, menarik napas sakit, dan sakitnya yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua golongan manusia, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu madlud. Dan adapun orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mereka di dalam surga. Dan di dalam surga adalah hidup kekal selama-lamanya. Mendapatkan anugerah yang tidak terputus untuk selamanya. Kita ketahui bahwa di dalam surga yang penuh kenikmatan, banyak sekali tentunya anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adalah tempat kebahagiaan, di mana kita menikmati segala jerih payah yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Ini adalah gambaran tentang surga dan neraka. Neraka adalah puncak penderitaan yang dialami oleh manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, setelah mendapat pemeriksaan di padang mahsyar. Kemudian surga adalah tempat untuk mendapatkan kebahagiaan, menikmati hasil jerih payah ketika kita hidup di dunia ini. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surah Hud ini kita mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak. Dalam konteks ini berarti kita pun bagaimana menata kembali hidup kita yang Allah berikan waktu luang kepada kita. Tentunya kita gunakan untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara khusus ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Terutama bagaimana agar kita mampu memanfaatkan waktu di bulan Ramadan yang suci ini, agar kita benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini betul-betul mencari ridha Allah dengan menjaga nilai-nilai saum Ramadan ini. Kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sholat kita rokaatnya di luar yang wajib itu mungkin lebih banyak lagi, termasuk bangun malam, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, kemudian paginya sholat duha, juga sholat rawatib. Kemudian juga kita berupaya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita diberikan kelebihan harta kita, jadilah kita menjadi orang-orang yang dermawan. Ini beberapa solusi agar kita termasuk yang dihantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Tentunya kita berharap para pemirsa Rasul TV agar kita betul-betul mendapatkan surahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan dihindarkan daripada siksa api neraka, kemudian dijauhkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat disampaikan dari kajian mengenal surah Hud ini yang bercerita tentang akan terjadinya hari kiamat nanti. Kemudian manusia terbagi dua golongan. Yang pertama adalah mendapatkan kecelakaan, mendapatkan penderitaan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka, dan satu golongan mendapatkan kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surganya. Tentunya kita berharap agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasil TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.